Halo semuanya, selamat datang di 90 menit. Kita awal informasi kali ini dari kabar rekor Arema sebagai raja penalti dicoreng Persebaya. Arema FC sejauh ini menjadi tim BRI Liga 1 yang paling banyak mendapatkan hadiah penalti. Mereka juga memegang rekor sebagai tim yang paling sering memanfaatkan kesempatan itu menjadi gol. Namun pasca laga menghadapi Perseba Surabaya dalam matchday pekan ke-30 BRI Liga 1 pada Rabu 27 Maret 2024, predikat raja penalti milik Arema FC tercoreng. Dalam pertandingan yang berakhir 1-0 untuk kemenangan Perseba Surabaya itu di Stadion Kapten Ian Dipta Gianyar, Arema FC mendapatkan hadiah penalti ke-12 musim ini. Namun peluang mencetak gol pada menit ke-64 itu gagal dikonversi dengan baik setelah kiper Persebaya Andika Ramadhani dengan luar biasa mampu menghalau bola hasil tendangan Dedi Setiawan. Kegemilangan Andika membuat rekor 100% konversi penalti Arema FC musim ini ternoda. Ini kali pertama Singo Edan gagal memanfaatkan kesempatan mencetak gol dari titik putih musim ini. Andika Ramadhani dari penjaga Warkop jadi pahlawan derby Jatim. Kemenangan Perseba Surabaya atas Arema FC dengan skor tipis 1-0 tidak hanya menjadi catatan penting bagi tim. Kemenangan tersebut juga menandai momen gemilang bagi salah satu pemainnya, Andika Ramadhani. Dalam pertandingan pada Rabu 27 Maret malam, Andika tidak hanya berperan sebagai penjaga gawang yang tangguh, tetapi juga layak diangkat sebagai man of the match berkat penampilan gemilangnya di lapangan hijau. Di balik keberhasilan tersebut tersimpan cerita perjuangan yang menginspirasi dari Andika Ramadhani. Sebelum menjadi bagian dari tim senior Persebaya, Andika telah menempuh perjalanan yang tidak mudah. Dilahirkan sebagai anak yatim, Andika harus membagi waktu antara karir sepak bola dan membantu ibunya menjalankan warung kopi keluarga. Kisah Andika dimulai dari kecil ketika ia sudah ikut membantu ibunya di warung kopi. Beriringan dengan latihan sepak bola, Andika menjalani rutinitas yang membutuhkan disiplin tinggi. Meski hidup dalam keterbatasan, Andika tidak pernah kehilangan semangat untuk mengejar mimpinya menjadi pesepak bola profesional. Persebaya laporkan wasit pemberi penalti ke Arema FC. Pro kontra penalti bagi Arema FC saat laga melawan Persebaya di pekan ke-30 Liga 1 pada Kamis 27 Maret berbuntut panjang. Manajemen Perseba Surabaya menyatakan akan melaporkan wasit pemimpin pertandingan Arema FC versus Persebaya, Gideon Dapaheran, ke PSSI. Wasit Gideon dituding memberikan penalti gaib bagi Arema FC. Keputusan wasit dalam menentukan hukuman penalti itu dinilai oleh pihak Persebaya sebagai sesuatu yang tidak benar dan perlu diusut. Melalui akun media sosialnya, pihak Persebaya pun menyampaikan protes mereka dan rencana membuat laporan ke PSSI. Persebaya akan mengirimkan laporan kepada PSSI terkait kepemimpinan buruk Gideon Dapaherang. Tidak hanya momen Arema FC dapat penalti, namun keputusan-keputusan buruk lainnya dalam laga tersebut, tulis Persebaya di akun resmi klub. Bahkan dalam unggahannya di media sosial itu, Persebaya juga mengungkit keputusan penalti yang selalu ada di laga derby klasik Arema FC melawan Persebaya. Seolah sudah menjadi rahasia umum, wasit yang memimpin jalannya pertandingan Persebaya versus Arema akan selalu memberikan hadiah penalti bagi Arema FC. Persebaya sendiri kena penalti 3 kali dalam 4 pertandingan terakhir melawan tim yang CEO-nya Iwan Budianto tersebut. Borneo FC kehilangan bek asing andalan saat jumpa PSM. Borneo FC Samarinda sedang dilanda krisis di belakang. Bek andalan mereka, Silverio Junio, tak bisa diturunkan saat Pesut Etam bertandang ke markas PSM Makassar di Stadion Batakan, Balikpapan pada Jumat 29 Maret malam. Silverio Junio harus absen lantaran mendapatkan akumulasi kartu kuning. Selain itu, Leo Lelis dan Agung Prasetyo juga harus absen karena cedera. Peter Huistra merasa laga melawan PSM Makassar akan menjadi perjalanan yang sulit. Juga Eja sebagai juara bertahan BRI Liga 1 disebut memiliki kualitas yang cukup baik. PSM tim yang sulit untuk kami lawan. Mereka punya kualitas dan kekuatan yang berbeda dari tim lain di Liga 1. Menjadi pertandingan yang menarik nantinya, lanjut Peter Huistra. Saat ini Borneo FC masih memimpin klasemen sementara BRI Liga 1 2023-2024 dengan 69 poin alias menjadi juara pada regular series.
Wahid Etam pun menjadi tim pertama yang sudah memastikan lolos ke Championship Series. PSS Sleman siap bertarung 100% hadapi Madura United. PSS Sleman sudah bertolak ke Pamekasan, Madura pada Rabu 27 Maret siang. Super Elang Jawa dijamu Madura United dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-30. Menurut jadwal, bentrok kedua tim berlangsung di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Madura. Laga ini dimulai pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dalam lawatannya ke Pulau Garam, PSS Sleman membawa 20 pemain. Dua pemain yakni Hoki Carakan dan Ajak Riak akan langsung menyusul tim selepas menjalankan tugas negara. Untuk sementara ini, PSS Sleman menempati peringkat 15 dengan koleksi 31 angka. Perolehan poin itu sama dengan milik Persita dan Arema FC yang ada di peringkat 14 dan 16. Bedanya kedua tim tersebut sudah memainkan 30 laga. Sementara itu, Madura United berada di posisi 4 klasemen dengan torehan 46 angka. Mereka mengumpulkan poin sama dengan PSIS Semarang yang ada di urutan kelima. Kabar baik, Persija bisa diperkuat dua timnas lawan Bali. Persija Jakarta dapat diperkuat dua pemain berlevel timnas untuk pekan ke-30 BRI Liga 1. Keduanya yaitu Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari. Pada pekan ke-30, Persija akan menantang tuan rumah Bali United. Duel tersebut bakal digelar pada Sabtu 30 Maret di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali. Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari sudah bergabung dengan Persija pada Kamis kemarin. Setelahnya atau sebelumnya memperkuat timnas Indonesia dalam putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia zona Asia kontra Vietnam. Saya berharap Rizky Ridho dan Ferrari kembali ke Persija dengan kondisi bugar selepas dari timnas, ujar Thomas Doll disandur dari laman resmi klub. Selain Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari, Persija juga bisa diperkuat Doni Tri Pamungkas. Ia sebelumnya memperkuat timnas Indonesia U20 dalam laga uji coba melawan China. Hasil BRI Liga 1 Persib Bandung versus Bayangkara FC. Persib Bandung menjamu Bayangkara FC dalam pertandingan lanjutan Liga 1 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung pada Kamis 28 Maret malam. Hasilnya laga berakhir imbang tanpa gol. Persib berusaha tampil dominan dan menguasai jalannya pertandingan sejak babak pertama. Namun sepanjang 45 menit pertama mereka kesulitan untuk membongkar pertahanan Bayangkara. Di awal-awal babak kedua, Persib harus kehilangan Ciro Alves. Ciro meringis kesakitan dan tak bisa melanjutkan pertandingan, sehingga upaya Persib cetak gol makin susah. Tak ada gol tercipta hingga wasit meniup peluit panjang. Persib harus puas bermain imbang 0-0 saat menjamu Bayangkara FC di lanjutan Liga 1. Sementara itu, Persik Kediri berhasil mengalahkan Persikabo dengan skor 5-2. Striker Flavio Silva tampil luar biasa dengan mencetak 5 gol di pertandingan ini. Ngeri sekali. Hasil ini sekaligus membuat Persikabo terdegradasi ke Liga 2 musim depan. Goodbye Persikabo. Dan berikut ini klasemen sementara BRI Liga 1 2023-2024.